NPM 2141152 dari Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, apa sih kode etik penggunaan informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat pedoman atau aturan perilaku yang dirancang untuk mengatur tindakan dan tanggung jawab individu atau organisasi yang menggunakan atau berinteraksi dengan teknologi informasi. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk mempromosikan perilaku yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dalam konteks teknologi informasi. Kode etik tersebut membantu memastikan bahwa pengguna teknologi informasi bertindak dengan integritas, menghormati privasi, dan mempertimbangkan dampak sosial, etika, serta hukum dari tindakan mereka. Siapa saja yang harus mematuhi kode etik ini? Yaitu semua individu dan organisasi yang terlibat dalam penggunaan atau pengelolaan teknologi informasi harus mematuhi kode etik tersebut, yaitu mencakup profesional teknologi informasi, termasuk programmer, analisis, administrator jaringan, insinyur perangkat lunak, dan lainnya. Kemudian ada mahasiswa dan peneliti, yaitu mereka yang belajar atau melakukan penelitian di bidang teknologi informasi juga harus mematuhi kode etik saat melakukan proyek atau penelitian. Kemudian ada pemilik usaha dan manajer IT. Mereka yang memiliki atau mengelola perusahaan atau proyek yang melibatkan teknologi informasi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan kode etik diterapkan di lingkungan kerja mereka. Mengapa kode etik ini penting dalam teknologi informasi? Kode etik pengguna informasi teknologi penting dalam dunia teknologi informasi karena melindungi hak dan privasi individu, mencegah penyalahgunaan teknologi, mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab, serta membangun kepercayaan dan reputasi. Kode etik pengguna informasi teknologi membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, yang pada akhirnya mendukung perkembangan yang berkelanjutan pada bidang ini. Resiko dan dampak negatif. Jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan, maka resiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain yakni pelanggaran privasi data, ketidakamanan informasi, cyberbullying, kerugian finansial, serta kehilangan kepercayaan. Dalam rangka menghindari resiko dan dampak negatif tersebut, maka penting bagi kita untuk mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi dan menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Peran kode etik. Kode etik pengguna informasi teknologi dapat memitigasi konsekuensi negatif yang diidentifikasikan sebelumnya dengan cara yang pertama, mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi, serta mendorong pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung keamanan informan. Dengan menerapkan kode etik pengguna informasi teknologi, kita dapat meminimalisir risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi informasi yang tidak efektif. Selain itu, kita dapat meningkatkan kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi informasi dan mendorong pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung keamanan informasi. Sebagai contoh konkret, kode etik dapat mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu dengan cara yang pertama, mendorong penggunaan kata sandi yang kuat. Kode etik dapat mendorong para pengguna teknologi informasi untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan mengubahnya secara berkala untuk menjaga keamanan informasi. Kemudian mendorong pengguna perangkat lunak keamanan. Kode etik dapat mendorong para pengguna teknologi informasi untuk menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall untuk melindungi informasi dari serangan cyber. Yang terakhir yaitu mendorong pengguna teknologi informasi secara adil. Sebagai contoh, kode etik dapat mendorong para pengguna teknologi informasi
untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Dengan menerapkan kode etik pengguna informasi teknologi, kita dapat mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini dapat membantu meminimalisir resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi informasi yang tidak etis. Contoh kasus, salah satu contoh kasus nyata di mana kode etik pengguna informasi teknologi telah berperan penting dalam menghindari konsekuensi negatif adalah kasus Cambridge Analytica. Pada tahun 2018, perusahaan politik Cambridge Analytica diduga telah mengumpulkan data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa izin dan menggunakan data tersebut untuk mempengaruhi pemilihan umum di Amerika Serikat dan di Inggris. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan kode etik penggunaan informasi teknologi dalam pengumpulan dan penggunaan data. Jika Cambridge Analytica telah mematuhi kode etik penggunaan informasi teknologi, maka mereka tidak akan mengumpulkan data pribadi tanpa izin dan tidak akan menggunakan data tersebut untuk mempengaruhi pemilihan umum. Sebaliknya, jika ketidakpatuhan tersebut terhadap kode etik terus berlanjut, maka hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan kepercayaan dari pelanggan, dan kerusakan reputasi. Dalam kasus Cambridge Analytica, Facebook telah menetapkan kode etik pengguna informasi teknologi yang lebih ketat dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan kode etik penggunaan informasi teknologi dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan menerapkan kode etik penggunaan informasi teknologi, kita dapat meminimalisir risiko dan konsekuensi negatif yang terjadi akibat penggunaan teknologi informasi yang tidak efektif. Kode etik. Terakhir, manfaat kode etik. Mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memiliki manfaat penting dari berbagai perspektif termasuk individu, organisasi, dan masyarakat secara lebih luas. Manfaat bagi individu yakni integritas dan kepuasan pribadi, perlindungan privasi, kemajuan karir, serta pengembangan profesional. Kemudian manfaat bagi organisasi yaitu reputasi yang baik, keamanan data, efisiensi operasional, serta hubungan yang lebih baik dengan pihak berkepentingan. Manfaat kode etik bagi masyarakat secara lebih luas yakni perlindungan kepentingan publik, pengendalian risiko global, ketidaksetaraan digital yang berkurang, inovasi bertanggung jawab, serta hak asasi manusia dan privasi yang dilindungi. Secara keseluruhan, mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memberikan manfaat penting bagi individu, organisasi, dan masyarakat lebih luas, menciptakan lingkungan teknologi yang lebih etis, aman, dan bertanggung jawab. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.